Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas prinsip dasar perencanaan elemen mesin, yang mana dasar perencanaan elemen mesin adalah perencanaan komponen yang akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan mekanisme sebuah mesin. Tahapan dalam perencanaan elemen mesin tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penentuan kebutuhan. Yang dimaksud dengan kebutuhan di sini adalah kebutuhan dari elemen mesin yang akan dikerjakan perencanaannya dan disesuaikan dengan fungsinya. 2. Pemilihan mekanisme. Berdasarkan dari fungsi elemen tersebut, maka dipilihlah mekanisme yang tepat dari elemen tersebut. Beban mekanis dengan acuan mekanisme yang ditentukan pada tahap pemilihan mekanisme. Kemudian beban mekanis yang terjadi lalu dihitung berdasarkan pada data di tahapan penentuan kebutuhan, sehingga akan didapat gaya-gaya yang bekerja pada elemen tersebut. Kemudian pemilihan material agar memperoleh elemen mesin yang tahan lama pemakaiannya, maka harus dilakukan pemilihan material dengan kualitas kekuatan yang sesuai dengan kondisi beban yang akan dibebankan. Kemudian menentukan ukuran untuk mendapatkan kesesuaian pemakaian bahan dengan perhitungan beban mekanis, maka bisa dicari ukuran dari elemen-elemen mesin yang direncanakan dengan menggunakan standar. Lanjut, modifikasi. Melakukan modifikasi bentuk juga bisa terjadi bila diperlukan, yaitu jika elemen-elemen mesin yang telah direncanakan sudah pernah dibuat sebelumnya. Langkah terakhir, gambar kerja. Pada tahapan gambar kerja ini, ukuran yang diperlukan untuk penggambaran didapatkan, baik gambar detail ataupun gambar perakitan. Finalisasi pembuatan dan kontrol kualitas. Berdasarkan dari gambar kerja yang telah dibuat, maka akan dapat dibuat elemen mesin yang dibutuhkan. Pertimbangan pada perencanaan elemen mesin yaitu dalam hal ini adalah jenis-jenis tegangan yang ditimbulkan bebanan, pemilihan bahan, gerak dari elemen mesin, tahanan gesek dan pelumasan, bentuk ukuran komponen, penggunaan komponen standar, hukum ekonomi, fasilitas bengkel, keamanan operasi, harga konstruksi total, jumlah komponen yang akan diproduksi, dan proses pemasaran. Ya, nah lanjut di sini pengertian gaya, sifat, dan macam-macamnya. Ya, apa itu pengertian gaya? Seperti apa gaya itu? Ya, itu bisa berupa gaya tarik dan gaya dorongan. Maka di sini gaya tidak hanya sebatas itu saja, ada yang mengenai gaya. Pengertian gaya. Gaya merupakan salah satu dari materi ilmu fisika dasar. Satuan simbol yang akan digunakan dalam rumus gaya sudah ditentukan oleh hukum fisika. Di dalam ilmu fisika, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda bebas atau benda bebas yang tidak terikat. Selain itu, pengertian gaya dalam ilmu fisika adalah sebuah besaran yang memiliki besar arah tertentu. Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi pergerakan, posisi, atau perubahan bentuk benda. Gaya merupakan bagian yang tidak dapat terlepas di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Gaya dapat dimulai dari berbagai seperti pergerakan tubuh, memindahkan barang, sampai dengan hal yang mengiringi aktivitas manusia. Konsep mengenai pengertian gaya dapat disertai dalam hukum gerak Isaac Newton, yang mana ini ada tiga hukum Newton, dari Newton 1 sampai dengan Newton 3. Nah, berdasarkan prinsipnya, yang pertama adalah benda diam atau benda yang mempunyai gerak lurus yang seragam. Ya, dari apa yang kita lihat, yang ketiga
Apa yang dimaksud gaya dapat mengubah bentuk benda? Ya, di sini eh, seperti diketahui contohnya tanah liat melalui gaya, tanah liat bisa dijadikan sebuah bentuk, itu contoh sifat gaya yang dapat merubah bentuk. Gaya dapat merubah arah. Tidak hanya tadi berubah bentuk, juga bisa mengubah arah gerak benda. Benda yang bergerak dapat berubah arah melalui gaya. Contohnya permainan sepak bola. Ketika seorang menendang bola ke arah kiper, kiper dapat mengubah kembali arah bola tersebut melalui gaya tendangan. Kiper dapat membuat bola menjauh dari gawang dan dari dirinya. Gaya dapat mengubah benda yang dia menjadi bergerak. Ya, sifat dari gaya berikutnya dapat mengubah benda yang dia menjadi bergerak. Contohnya sebuah benda di sekitar kita, di sebuah meja yang dia melalui gaya tarik atau dorong, meja tersebut dapat berubah menjadi bergerak. Kemudian yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Nah, ini adalah sebaliknya dari poin yang sebelumnya. Contohnya permainan baseball, ketika seorang menangkap bola, maka bola yang semula bergerak menjadi diam. Inilah salah satu contoh sifat gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi. Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Ya, sifat gaya yang kelima adalah dapat mengubah kecepatan pada gerak benda melalui gaya. Benda yang bergerak dapat diatur batas kecepatannya, bisa melambat atau bahkan bisa cepat. Contohnya, kalau kita mengendarai mobil, maka melalui gaya mobil bisa diatur kecepatannya, baik cepat maupun lambat, semua tergantung dari gaya yang diberikan oleh seorang supir mobil. Nah, berikutnya jenis-jenis gaya. Di sini ada beberapa jenis gaya yang mana bisa yang bersentuhan dengan objek yang akan menerima gaya tersebut. Contohnya dari gaya sentuh antara lain gaya otot, gaya gesek, gaya pegas. Sedangkan gaya sentuh adalah gaya yang terjadi ketika sumber gayanya tidak bersentuhan. Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut tidak mengalami sentuhan langsung dengan objek yang menerima gaya itu. Contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan kemudian gaya normal adalah gaya yang timbul saat sebuah benda diletakkan posisi benda tegak lurus di atas permukaan bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada sebuah benda ditentukan oleh besar gaya lain. Otot, ya, gaya otot adalah jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya otot ini timbul karena adanya sebuah koordinasi. Koordinasi tersebut terjadi antara struktur otot dan rangka. Gaya otot ke dalam kelompok gaya sentuh, contohnya ketika ada seorang yang mengangkat beban. Untuk mengangkat beban, otot yang ada di dalam tubuh akan berkoordinasi. Hal ini yang dapat membantu seseorang dapat mengangkat beban tersebut. Otot-otot yang di dalam tubuh akan berkoordinasi. Hal itu akan membuat tangan dapat bergerak sehingga beban yang akan diangkat bisa diangkat. Kemudian gaya pegas, gaya pegas yang merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah pegas yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut bergerak, baik itu meregang atau merapat. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik, ya. Ini kita bisa tahu bahwa seperti kepada gaya gravitasi bumi. Gaya gesek, macam-macam gaya yang muncul karena adanya sebuah sentuhan. Sentuhan tersebut terjadi secara langsung di antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan.
Ya, semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek yang akan muncul akan semakin kecil. Sebaiknya semakin kasar, maka gaya geseknya akan besar. Gaya listrik, gaya yang berasal dari benda yang bermuatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contohnya sebuah kipas angin melalui aliran listrik. Maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar. Kemudian gaya mesin, gaya yang timbul akibat dari kerja sebuah mesin, contohnya pada mesin motor, mobil, peralatan elektronik, di dalamnya benda-benda tersebut terdapat sebuah mesin. Sangat efektif ya untuk meringankan kerja manusia pada gaya mesin ini. Gaya magnet, gaya yang konsekuensinya dari adanya gaya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya yang ada pada alam ini. Gaya magnet disebabkan sebuah gerakan muatan. Dua benda yang di dalamnya mengandung muatan dengan arah yang sama dalam bergerak. Kedua benda tersebut masing-masing memiliki gaya tarik magnet. Bersanya gaya magnet antara kedua benda itu tak menentu, ya, tergantung dari berapa jarak kedua benda tersebut. Gaya tegang merupakan gaya yang menggunakan tali, kawat, dan atau kabel. Gaya tersebut akan muncul ketika benda-benda tersebut ditarik secara kencang. Tarikan melalui gaya yang bekerja dari arah ujung dan berlawanan. Gaya tegangan ini akan diarahkan sepanjang kabel, selanjutnya akan menarik secara merata pada objek. Objek yang dimaksud adalah objek yang berada di ujung kabel dengan arah yang berbeda. Yang terakhir adalah gaya hambatan udara, gaya gesek. Gaya ini bekerja pada ketika benda bergerak di udara. Tujuannya adalah untuk melawan gerakan pada suatu benda. Gaya ini dapat juga terlihat pada objek yang bergerak, tetapi gerakannya terjadi dengan kecepatan tinggi. Contohnya seperti pemain ski yang bergerak menuruni sebuah bukit, skydiver, atau objek yang memiliki area permukaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.